Halo sobat melaku-melaku, ya jumpa lagi dengan saya si tukang jalan, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat satu lagi tradisi unik yang ada di Kabupaten Pemalang, tepatnya berada di Desa Pengkarit. Ini akan seperti ala-ala zaman kerajaan gitu. So, ikuti terus perjalanan saya. Nah, lihat tuh guys, kesan jadulnya sudah ditampilkan sejak gerbang masuk Benowo Park. Para petugasnya mengenakan pakaian zaman dulu. Dan sekarang adalah hari Kamis Wage atau malam Jumat Kliwon, dan biasanya sebulan sekali di Benowo Park ini akan diadakan pasar klitik. Mas, 10.000 Mbak. Nah, ini start dengan 2.000 ya? Iya. Oke ya. Ya, makasih. Ya, jadi tadi saya habis melakukan penukaran uang ke koin kayu ini. Ini namanya klitik. Jadi untuk melakukan transaksi di pasar Kamis Wage yang ada di Benowo Park ini, kita menggunakan klitik. So, ala-ala zaman kerajaan. Mari kita cari tahu dengan 5 uang koin klitik ini bisa dapat apa aja. Lalu apa sih yang menarik dari pasar Kamis Wage ini? Nah, begini nih guys, jenis-jenis makanan yang dijual di pasar Kamis Wage Benowo Park. Jadi makanan-makanan jadul gitu guys. Dan untuk mendukung kesan jadulnya, banyak dari para pedagang pun memakai pakaian ala-ala zaman dulu. Ya, seperti ibu yang satu itu guys, dengan pakaian luritnya. Berbagai macam makanan zaman dulu yang sekarang agak susah ditemukan, kalian bisa dengan mudah dapat di sini nih guys. Seperti kue-kue ini nih. Ketuk lindri, kue klepon ya? Ketuk lindri klepon, terus kie bu, kie apa kie sih? Iya wis kie keprel wis. Kalau saya tahu gula bu ya, kelapa baik. Nah, itu 2 koin guys, yang setara dengan Rp4.000. Bungkusnya bagus banget tuh, daun jati. Beli apa? Beli apa? Nah guys, jadi saya sudah selesai berbelanja dengan menggunakan 5 koin klitik, dan saya mendapatkan ini. Yap, keranjangnya seharga 2 klitik atau 4.000. Kemudian tadi saya beli jajanan, ada 2 pincuk, itu 3 koin. Jadi total pas 10.000 ini sangat cukup, sangat kenyang buat sarapan. Nah guys, taman ini dinamakan Benowo Park karena di sini memang ada makam Mbah Benowo yang merupakan sesepuh Desa Penggarit. Dan sekarang saya sedang berada di komplek makam Mbah Benowo. Makamnya sendiri ada di bangunan yang di belakang saya itu. Oke, dan nanti malam jam 8 akan dilakukan wisata religi. Jadi bagi yang mau berziarah akan datang ke sini untuk sekaligus membuka kelambu atau penutup dari makam Mbah Benowo. Dan pohon ini adalah cikal bakal dari sebuah desa yang dinamakan Penggarit. Seperti apa ceritanya? Babat Tanah Penggarit. Pada zaman dahulu kala, dikisahkan pertarungan antara 2 jawara desa bernama Martoloyo dan Martojoyo. Keduanya berkesaktian tinggi. Pertarungan itu terjadi sekitar pada tahun 1820 Masehi di sebuah daerah di tengah-tengah Pulau Jawa. Mereka bertarung setiap hari demi mendapatkan sebuah daerah di mana terdapat makam orang sakti dan juga sesepuh yang bernama Pangeran Benowo dan Jamur Apu. Setelah saling melukai, mereka kemudian mandi di Candi Jamban Dalem yang merupakan tempat bersuci Pangeran Benowo.
Dalam sekejap, luka mereka pun pulih kembali. Kemudian mereka melanjutkan pertarungan kembali. Pertarungan itu terdengar sampai ke telinga Bupati Suwargi, sehingga membuatnya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah perebutan tanah ini. Hingga akhirnya, pada hari Jumat Kliwon, bulan Haji, tahun Alif, Bupati Suwargi membuat sayembara untuk Martoloyo dan Martojoyo, yaitu dengan adu silem atau adu menyelam di Candi Jambandalam, disaksikan oleh banyak warga sekitar. Adu silem dimulai pukul 8 pagi. Martoloyo dan Martojoyo keduanya masuk ke dalam gedung dengan membawa galah bambu dan diiringi oleh gamelan Lokananta, gamelan yang bisa mengeluarkan suara tanpa dimainkan. Martoloyo muncul di permukaan pada pukul 12 siang. Martojoyo keluar dari Candi Jambandalam 2 jam kemudian setelah Martoloyo, disambut oleh bupati dan beribu-ribu masyarakat yang menyaksikan. Martoloyo mengaku kalah dan menerima kekalahannya. Setelah Martoloyo menerima kekalahannya, Bupati Suwargi kemudian memutuskan siapa yang akan menguasai tanah tersebut. Beliau mencabut keris pusakanya yang bernama keris Sitapak Simongklang dan kemudian menggarit atau menyayat pang dahan pohon kosambi yang ada di area pemakaman Pangeran Benowo. Lokasi pohon tersebut juga tidak jauh dari Candi Jambandalam, tempat dilaksanakannya adu silem. Semenjak saat itu, daerah itu dinamakan Penggarit, yang artinya dahan yang disayat. Martoloyo menerima dengan legowo, akan tetapi beliau meminta Martojoyo untuk membantu mengatasi huru-hara di kampung Martoloyo. Daerah tersebut sekarang menjadi desa dengan cagar budaya alam yang dilindungi di daerah Pemalang. Letaknya berada di 5 km selatan alun-alun kota Pemalang, dan area pemakaman Pangeran Benowo sekarang ini didirikan Benowo Park. Ini namanya es apa, Mbak? Es campur sari. Es zaman dulu. Gelasnya pakai batok kelapa. Nah, ini harganya 3 koin guys, jadi setara dengan Rp6.000. Kita lihat bagaimana mbaknya meracik, prosesnya seperti apa ya. Satunya 3 koin. Bener nggak? Nekat deh. Dirasa jeruk ya. Sekalian gatel. Sini, nggak kepanasan Bu. Nggak apa-apa biasa panas. Itu pasang Bu. Kawan ya Mbak. Berapa koin? Ini kalau uang 6.000, kalau koin berarti 3 koin. Ini satu aja. Nanti dulu ya Mbak ya, nanti yang lama-lama dulu. Kita tak tanggal rian. Ini selama sirupnya harus dipindah sih, jadinya kayak ini ribet. Pasarnya dikasih rasa stroberi, rasanya kan nggak pakai pewarna, jadi alami dulu. Nanti agak jangan pakai biasa. Ini tiap hari ada di sini apa pas habis pagi doang, Pak? Enggak, setiap hari. Setiap hari ada ya? Oke, sini Mbak. Biasanya jam 9.10. Oke, makasih. Nah, ini dia guys, es campur sari. Jadi ini semacam es campur zaman dulu. Di dalamnya banyak berbagai macam jenis dicampurkan, dan yes, yang unik adalah tempatnya menggunakan patok seperti ini. Dan ya, kita akan cobain seperti apa. Oke. Ya, jadi sekarang saya sedang makan es campur sari. Ini adalah semacam es campur tapi zaman dulu ya. Jadi gelasnya sendiri ini unik banget menggunakan patok kelapa.
dan di dalamnya isinya itu ada bermacam-macam jenis seperti ini ada tape itu dari singkong ya, kemudian ada kacang hijau dan ada candil juga. So nanti kita coba seperti apa rasanya. Seger. Luar biasa mantul ibu, setelah keliling-keliling kerimutan gitu ya. Ya. Makan es campur ini paling pas emang. Jadi guys, rasanya itu unik banget. Jadi perpaduan antara susu, kemudian ada gula arennya, ada kacang hijaunya, ada kesut-kesutnya gitu dari tape singkongnya. Yeah, so it worth to try. If you come to Benowo Park, you have to try this es campur sari yang ada di sebelah makam Mbah Benowo. Oke, saya habiskan dulu ya. Yuk acting. Acting kan. Ini saya mau makan makanan dari bungkus daun jati seperti ini ya. Jadi di Jawa itu makanan dengan bungkus daun jati itu masih gampang ditemukan ya. Panggilan kepada Ananda Upi dari Tentu. Jadi tadi saya beli dengan Teman-temannya mahal 2 keliling senilai Rp4.000 untuk jajanan jadul yang ada di Pasar Kamis Wage, Benowo Park. Oke, dalamnya ada lepon, kemudian ada apa itu, kawuk-kawuk, sama ada ketuk lindung, dan bungkusnya memakai daun jati. Jadi di Pasar Kamis Wage yang ada di Benowo Park ini berlangsung sebulan sekali pada saat malam Jumat Kliwon seperti sekarang. Pada hari itu Benowo Park yang biasanya rame sepi ini akan sangat ramai oleh pengunjung dan banyak pedagang yang menjajakan makanan-makanan jadul. Tapi sebenarnya sangat sehat karena bahan-bahannya alami, kemudian nggak berminyak. Jadi itulah pagelaran Pasar Kamis Wage yang ada di Desa Penggarit, Pemalang. Sampai jumpa di melaku-melaku selanjutnya. Saya mau ngambilin dulu.